Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Saat ini saya bersama rekan sejawat saya atas nama Ibu Afriyati Akbar SPDI. Beliau rekan sejawat saya dan saat ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dalam rangka berkait dengan kesiapan Ibu untuk pembelajaran di kelas nantinya. Ya. Baik Ibu, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Baik. Terima kasih. Bagaimana kabar keluarga Ibu juga? Sehat ya? Ibu sibuk kah saat ini? Tidak, lumayan. Kita habis ujian jadi sibuk periksa pekerjaan siswa, hasil ujian. Seperti itu. Penilaian, sibuk penilaian aja. Oke, baik Ibu. Saya minta sedikit waktunya, sekitar 20 atau 30 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang ringan terkait dengan pra-observasi ini. Jadi sebelum nantinya observasi di kelas dijadwalkan kemudian, hari ini saya mencoba untuk kita melakukan pra-observasi. Ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau apa yang Ibu ingin capai dalam bincang kita singkat ini? Kira-kira bisa Ibu ceritakan terkait dengan kesiapan Ibu dalam rangka pembelajaran kelas nantinya. Bisa Ibu ceritakan? Baik, terima kasih. Jadi kaitan karena saya mengajar agama Islam, jadi pastinya tujuan dari kita mengajar yang pertama adalah peserta didik atau anak-anak, siswa sendiri lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Tuhan. Itu tujuan utamanya ya, tujuan utamanya seperti itu. Belum tidak dikaitkan dalam proses pembelajaran langsung. Artinya bahwa ketika kita belajar, ilmu yang mereka dapatkan itu mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini ilmunya agama, artinya mereka dalam kaitan yang pasti adalah mereka lebih dekat kepada Allah, kemudian lebih mengenal kepada nabinya, rasulnya, malaikatnya, ya, kemudian lebih kepada imannya mereka tuh seperti apa. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi saya dapat menangkap pembicaraan Ibu tadi terkait dengan apa yang ingin didapatkan atau dicapai oleh Ibu terkait dengan materi pelajarannya ya. Yani setelah nanti pembelajaran anak-anak diharapkan mereka memiliki keimanan yang kuat, kemudian mereka lebih dekat dengan Allah SWT. Kemudian juga ada beberapa aspek itu dalam agama itu ya, mereka juga memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran, kemudian yang lain-lain, aspek keimanan, aspek sejarah, aspek ibadahnya, fikihnya juga ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Kira-kira kalau saya boleh tahu Ibu nantinya ajar materi apa? Materi tentang apa bisa diceritakan? Iya, untuk kelas 7 sendiri itu ada beberapa CP ya, ada beberapa pembelajaran yang harus dipelajari. Yang pertama itu kita membahas dulu tentang Al-Quran, karena ini materi dasar. Anak-anak harus tahu dulu cara membaca Al-Qurannya seperti apa. Kemudian nanti selain daripada materi Al-Quran, kita juga belajar tentang hadis. Selain daripada itu, kita belajar juga tentang beberapa Asmaul Husna. Asmaul Husna kan 99, cuma di dalam pembelajaran itu hanya 4 saja yang kita pelajari. Kemudian selain itu juga kita membahas tentang sholat. Ada beberapa materi itu, sholat, zikir, cara zikirnya seperti apa, kemudian sujud. Ada 4 materi itu yang kita bahas dalam proses pembelajaran di semester ganjil ini. Baik Ibu, saya ingin tahu dari beberapa pokok bahasan atau materi yang Ibu ceritakan tadi, saya pinginnya ada satu materi saja yang Ibu bisa bisa ceritakan atau jelaskan. Kira-kira materi apa yang sesuai dengan tujuan Ibu ngajar yang esoknya nanti atau berikutnya? Kira terkait dengan apa satu saja disebutkan kira-kira materi tentang apa?
Saya pikir ini materinya berkaitan ya dengan seperti yang apa yang saya sampaikan di tujuan awal tadi. Tujuan awal pembelajaran adalah peserta didik atau siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan ini yang pertama adalah dasar. Kalau saya lebih fokusnya dari 4 materi itu lebih fokus pada membaca Al-Quran dan juga tata cara pelaksanaan sholat. Karena sejauh ini kita ketahui bahwa makin kesini, makin zaman makin kesini, anak-anak itu kurang perhatian terhadap Al-Quran gitu, kurang tahu gitu baca tata cara baca Al-Quran ini seperti apa. Padahal kalau kita runut ya, itu kalau untuk pelajaran dasar Al-Quran yaitu Iqra gitu, cara membaca itu kita sudah harus dari TK gitu ya, itu kita sudah belajar. Tapi sampai di SMP ya anak-anak masih belum tahu tata cara baca Al-Quran dan Iqra-nya seperti apa. Nah, jadi saya fokuskan di materi awal itu ya tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua itu tentang sholat. Nah, jadi ini dua materi yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, karena ini menyangkut kehidupan mereka dalam sehari-hari gitu. Karena sampai SMP ini juga ya ada beberapa anak-anak juga yang belum paham tentang tata cara melaksanakan wudu, sholat seperti itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya pinginnya kira-kira tujuan pembelajaran ya, mungkin Ibu bisa sampaikan satu tujuan pembelajaran, misalnya kalau aspek Al-Quran atau salah satu aspek ya, misalnya aspek Al-Quran sebut satu saja, jangan kita nanti supaya diskusi kita tidak melebar, sehingga tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nantinya kan ya mungkin satu ya, diambil contoh satu saja sehingga pembahasan kita tidak terlalu melebar. Mungkin dari aspek Al-Quran atau aspek apa mungkin tergantung kesiapan Ibu dalam GPP. Bisa dijelaskan? Jadi kaitan dengan tujuan pembelajaran di materi awal ya, materi awal yang seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan bacaan Al-Quran. Di semester awal ini kita membahas tentang karena ini Al-Quran, jadi kita harus membahas tentang hukum bacaan. Nah, tujuan dari mempelajari Al-Quran ini adalah peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan Alif Lam Samsiyah dan Alif Lam Qomariyah dalam membaca Al-Quran. Bisa diulangi Ibu, peserta didik? Peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Samsiyah dalam ketika mereka membaca Al-Quran. Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Samsiyah ya. Penerapannya dalam membaca Al-Quran. Baik Ibu, jadi melihat tujuan tadi itu, kira-kira bisa dijelaskan kemampuan dasar apa yang mesti dimiliki oleh siswa itu sehingga mereka dapat menerapkan Alif Lam Samsiyah dan Qomariyah di dalam bacaan. Kira-kira kemampuan dasar apa yang mereka mesti miliki dulu? Iya. Ya, kalau kemampuan dasar ya tadi ya itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemampuan dasarnya nanti kaitannya dengan tujuan pembelajaran, yaitu sudah tahu huruf-huruf hijaiyah ya. Yang paling utama adalah bisa membedakan 28 huruf hijaiyah. Kemudian bisa membaca panjang pendek ini tadi makrotnya ya. Kemudian matnya harus diperhatikan. Paling tidak dasarnya adalah mereka bisa membedakan dulu nih huruf hijaiyah mana-mana saja gitu, dari alif sampai dengan ya, itu mereka harus bisa tahu dan mereka harus bisa membedakannya. Kalau mereka belum tahu ya nanti agak sulit dalam masuk dalam hukum bacaan, karena nanti kan dibagi lagi tuh dari huruf-huruf hijaiyah itu kan dibagi lagi dalam Alif Lam Samsiyah dan Alif Lam seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi mendengar jawaban Ibu tadi terkait dengan kemampuan dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik dalam kaitan dengan tujuan pembelajaran ini, yakni menerapkan Alif Lam Samsiyah dan Qomariyah dalam bacaan Al-Quran. Tentunya memang tadi seperti Ibu jawab tadi itu mereka mesti yang pertama-tama adalah mengenal huruf dulu ya. Mereka harus mengenal huruf hijaiyahnya terlebih dahulu. Kemudian mereka juga satu lagi mereka juga mesti, selain itu apa lagi mungkin bisa jelaskan kemampuan apa lagi yang panjang pendek bacaan, kemudian lebih tanda baca ya, tanda baca barisnya tanda baca ya. ini kan ya tanda baca fathah, kasrah dan doma ini agak susah nih, mereka ini taunya bilang ini garis strip atas seperti itu, ini tidak tahu namanya kan seperti apa. Gitu ya. Itu kan juga ya, baik Ibu. Bisa Ibu
ceritakan atau jelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran ini kira-kira dalam amatan ibu itu di kelas, misalnya ibu ngajar di kelas berapa ibu? Kelas 7. Kelas 7 apa? 7 7A seluruh ya? A, B, Iya, C, iya. D. Kita ambil saja misalnya contoh satu kelas. Misalnya ibu ngajar di kelas 7A. Iya. Kalau dirata-ratakan atau presentasikan itu kira-kira kompetensi awal siswa ya, atau kemampuan awal siswa dalam mengikuti pembelajaran ini terkait dengan aspek Al-Quran ini, kira-kira berapa persentase kira-kira siswa yang kira-kira bacaan Al-Quran yang bagus, kemudian ada siswa yang memang bacaan Al-Qurannya belum lancar ya, masih terbata-bata, atau bahkan ada yang mungkin tidak tahu sama sekali baca Al-Quran. Iya. Kira-kira ibu bisa presentasikan kekuatan itu, maksudnya antara siswa yang kompetensi dasar awalnya mereka mampu, dalam artian mereka sudah membaca Al-Quran dengan lancar, kemudian ketika dibandingkan dengan siswa lain yang ada beberapa siswa yang mungkin belum memiliki kompetensi itu, kira-kira kalau dipresentasikan kira-kira berapa ya? Baik, jadi untuk siswa di kelas 7A sendiri itu kan jumlahnya 18 orang ya, karena kita gabung dengan agama Katolik, Muslim. Dari 18 orang itu kisaran 10 orang itu sudah alhamdulillah sudah bisa membaca dengan baik. Itu dari 18 dari 18. Sehingga sisanya itu memang ada 1-2 orang siswa yang memang ya agak sulit ya. Ada perhatian khusus ya. Harus ada perhatian khusus dalam pembelajaran itu. Gitu ya ibu, baik ibu. Terima kasih. Ya. Kira-kira upaya apa atau langkah-langkah apa yang telah ibu lakukan atau akan lakukan ya rencana ke depannya terkait dengan siswa yang memiliki masalah dalam pembelajaran aspek Al-Quran ini, terutama mereka yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kira-kira upaya apa yang telah ibu lakukan atau maupun rencana yang akan dilakukan oleh ibu untuk mengatasi permasalahan pembelajaran terutama terkait dengan aspek Al-Quran. Mungkin bisa ibu ceritakan lebih lanjut. Jadi untuk solusi ya katakan seperti itu kaitan dengan anak-anak yang kemudian belum lancar membaca Al-Quran. Kalau dari saya sendiri sebagai guru agama Islam itu kami biasakan untuk setiap kali masuk itu kita ngaji dulu. Kita ngaji bareng baca ya? Macam baca Iqra, ya yang Al-Quran baca Al-Quran. Seperti itu. Jadi yang Al-Quran bisa ngajar ke yang Iqra. Itu kita pembelajarannya dimulai dari awal pembelajaran. Kemudian di sekolah sendiri juga kita punya satu ekskul ya, ekstrakurikuler atau satu kegiatan khusus gitu di setiap hari Kamis. Itu kita ada kegiatan sore hari, ada kegiatan pembelajaran BTQ atau belajar baca tulis Quran. Kemudian di hari kadang setiap bulannya di akhir pekan Sabtu Minggu itu juga kita mengadakan kemah dan khusus itu untuk pembelajaran pendalaman Al-Quran. Ya semoga dengan tujuan dengan solusi atau cara-cara seperti itu serta didik atau siswa yang kurang mampu tadi itu diharapkan bisa mampu untuk bisa membaca Al-Quran. Oke baik ibu, jadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh ibu tadi terkait dengan upaya atau usaha yang telah dilakukan oleh ibu ya terkait dengan siswa yang memiliki kendala dalam belajar. Artinya kemampuan siswa di sini kita katakan beragam ya, artinya antara yang memiliki kemampuan baca yang lancar maupun yang belum memiliki kompetensi itu. Kemudian kira-kira selain upaya yang ibu lakukan tadi, mungkin ada apa lagi gitu ya? Apalagi usaha atau upaya yang nantinya dilakukan oleh ibu dalam rangka mengatasi hal ini. Mungkin masih ada lagi mungkin cara lain. Ya selain dari cara yang saya sebutkan tadi kaitan dengan supaya mereka bisa lebih mudah dalam belajar Al-Quran. Selain dari itu saya lebih fokus kepada menghafal menghafal Al-Quran. Di sini untuk kaitan menghafal Al-Quran ini saya tidak membedakan yang kemudian lancar atau yang tidak lancar membaca Al-Quran. Karena tujuan biasanya anak-anak itu kalau menghafal itu lebih mudah untuk belajar. Ini salah satu cara supaya mereka termotivasi untuk belajar Al-Quran, yaitu dengan cara menghafal tadi. Supaya lihat temannya menghafal, masa dia bisa menghafal, saya tidak bisa menghafal seperti itu. Jadi
salah satu cara kiat saya supaya mereka gemar itu membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran yaitu menghafal Al-Quran. Dengan menghafal Iya, Al-Quran. betul. Walaupun Ayat-ayat tertentu yang kita ya, pelajari ya. itu mereka diwajibkan untuk menghafal. Walaupun mereka belum tahu baca ya. Iya, betul. Belum tahu baca. Jadi belum tahu Dihafalkan baca, lebih dulu betul. maksudnya ya. Jadi nanti saya arahkan untuk teman-teman yang bisa baca Al-Quran supaya bisa menulis secara Latin. Supaya menulis secara Latin dan mereka bisa terarah untuk bisa membacanya. Kalau bahasa Arabnya mereka tidak bisa baca kan bahasa Indonesia mereka bisa baca. Baik. Oke. Jadi sudah ada 2 langkah yang memang atau upaya dari Ibu untuk mengatasi kendala belajar yang dialami oleh siswa Ibu ya. Untuk itu mungkin saya ingin gali lagi, ingin mengetahui lagi kira-kira apalagi Ibu, mungkin ada usaha lain ya, ada strategi atau Ibu punya trik-trik lain dalam rangka mengatasi ini selain yang 2 hal yang disebutkan tadi, mungkin ada cara-cara lain yang mungkin bisa ceritakan. Apa ya? Sebenarnya lebih selain daripada di sekolah tadi kan kita masih bahas di sekolah tuh. Iya. Kemudian di rumah itu saya biasanya lebih tekankan lagi mereka untuk belajar ngaji. Kalau di kita di sekitaran sekolah ini kan anak-anak kan ada ustadz-ustadznya di rumah tuh. Jadi kita lebih kontrol untuk mereka ngaji, biasa ngaji tiap hari di rumah. Jadi yang tidak ngaji kita wajibkan nih untuk ngaji. Kalaupun mereka malu untuk ngaji di TPA atau TPT, maka mereka bisa ngaji sama keluarga, sama kakak, adik, keluarganya yang bisa ngaji ya mereka ngaji. Jadi didorong untuk mengaji. Iya, didorong untuk mengaji. Sejauh ini upaya itu sudah kontinu dilakukan ya, artinya sudah secara terus-menerus ya, artinya bahwa seberapa jauh itu ya, seberapa frekuensinya maksud saya. Iya. Frekuensinya seperti apa? Kalau ini kan kita karena kelas 7 ya, kelas 7 kan kita baru 1 semester nih. Jadi beberapa bulan terakhir ini yang kita tekankan, dan ya memang ada 1-2 orang yang alhamdulillah sudah mulai belajar. Cuman memang masih harus perlu upaya lebih lagi gitu untuk di semester berikutnya gitu, untuk lebih kontrol lagi mereka bisa kemudian belajar lah. Iya. Baik Ibu, terkait kemudian selanjutnya terkait dengan kesiapan Ibu dalam rangka pembelajaran kelas, nanti observasi kelas itu, kira-kira saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Ibu ya dalam rangka pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira Ibu bisa ceritakan itu mungkin kesiapan Ibu dalam hal menyiapkan perangkat dan sebagainya dalam rangka pembelajaran di kelas nanti. Bisa diceritakan Ibu? Jadi kalau untuk ya biasa namanya guru ya, kita sebelum mengajar itu kita perlu senjata perlu peralatan gitu untuk masuk dalam kelas itu. Yang pertama ya pastinya rencana pembelajaran itu pasti. Kemudian rencana alat-alat pendukungnya kayak laptop, kemudian Al-Quran, Iqra, dan buku pegangan siswa, buku pegangan guru. Selain daripada itu juga saya sengaja untuk setiap materi itu saya rangkum dulu nih. Saya buat rangkuman khusus. Semacam bahan ajar ya maksudnya. Bahan ajar, saya buat bahan ajarnya dulu. Kemudian kalau biasanya kalau materinya agak banyak, maka saya biasanya suruh siswa atau peserta didik fotokopi materi ya. Kalaupun sedikit materinya, maka saya langsung jelaskan yang buat diskusi dan segala macam seperti itu. Baik Ibu ya, jadi saya pikir itu Ibu sudah menyiapkannya dengan baik ya. Ibu sudah menyiapkannya dengan baik. Kemudian kira-kira apalagi yang perlu Ibu siapkan mungkin dalam kaitan dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran Ibu kan tadi peserta didik dapat menerapkan alif lam Syamsiah dan Qamariah ini. Kira-kira media apa yang Ibu gunakan, atau dalam metode pembelajaran atau strategi atau model pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas seperti apa sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Kira terkait dengan media tadi Ibu sudah sebutkan bahwa bahan ajaran sudah disiapkan berupa rangkuman materi, kemudian yang lain-lain berupa buku paket dan sebagainya. Kemudian mungkin juga perlu media sebagai sarana untuk mengantarkan anak-anak ini, mengantarkan peserta didik. Kira
media apa yang Ibu siapkan, kemudian strategi atau langkah-langkah pembelajaran seperti apa sehingga dalam rangka mencapai tujuan ini? Bisa diceritakan ya? Kaitan dengan apa media yang saya gunakan ya. Kalau untuk pembelajaran Al-Quran sendiri ya seperti yang saya sebutkan tadi, saya tidak hanya butuh Al-Quran dan Iqra. Karena apa ya, materi kan bahan ajarnya sudah ada nih. Jadi kalau untuk belajar hukum bacaan itu kan kita hanya perlu tahu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah kan sudah tertera dalam bahan ajar nih. Kemudian nanti di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat khusus yang perlu kita fokuskan gitu. Jadi sehingga sesuai kita dengan hanya materi, betul kita tujuan. hanya menyesuaikan materi Al-Qurannya, ayat Al-Qurannya sesuai dengan materi, dan ayat Al-Quran itu yang kita fokuskan, sehingga kita tinggal buka Al-Quran setelah didik dari sekolah sudah menyiapkan Al-Quran dan Iqra gitu. Jadi tinggal mereka untuk medianya ya kita gunakan Al-Quran tadi itu. Jadi kita buka ayat khusus tadi, ayat beserta dengan artinya. Kemudian kita tinggal cari nih, sesuaikan sesuai dengan misalkan kayak tadi materinya kan hukum bacaan Alif Lam Samsiah dengan Al Maryani. Jadi kita bentuk kelompok. Bentuk kelompok yang kemudian bisa baca Al-Quran yang kita gabung nih yang dengan yang belum bisa Al-Quran supaya kan mempermudah. Jadi mereka bisa tutur sebaya seperti itu. Jadi kalau yang tidak paham, yang sudah paham bisa menjelaskan kepada teman-temannya yang belum paham. Medianya seperti itu. Dan strateginya saya pikir itu karena kalau apa ya karena kita tujuannya dekat ke Al-Quran, jadi medianya harus pakai Al-Quran langsung, betul. Iya. Selain itu mungkin ada hal-hal lain atau media bantuan lain seperti apa mungkin bisa selain yang Ibu omong tadi ya, Ibu jelaskan tadi berupa Al-Quran ya memang karena kitab sucinya ya sebagai kitab suci. Selain itu mungkin ada kiat-kiat Ibu lain mungkin membuat media dalam bentuk apa, misalnya lebih menarik atau misalnya berupa apa, misalnya dalam bentuk apa namanya ya mungkin itu ya, mungkin itu juga mungkin bisa upayakan ya, upayakan kalau bisa mungkin dalam bentuk kan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Kebutuhan belajar kan berbeda-beda mungkin ya Ibu. Nanti Ibu mungkin pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nanti dalam kontennya itu, materinya itu mungkin dalam bentuk bisa beragam ya. Misalnya anak yang suka apa tadi itu, suka dan itu ya, kayak belajar mereka itu. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi tambahan ya, menjadi tambahan bagi Ibu. Bisa dibuatkan anak-anak kan banyak sekarang senangnya TikTok nih, senang TikTok atau apa ya, yang penting yang berkaitan dengan IT ya. Mungkin itu juga mungkin lebih menyenangkan atau mereka kan lebih familiar dengan barang-barang itu sekarang ya, zaman IT ini mungkin seperti itu sekedar saran. Baik Ibu, kira-kira dalam menyiapkan hal-hal tadi itu ya, dalam kesiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ini, kira-kira saya ingin tahu kendala atau hambatan apa yang dialami oleh Ibu atau yang dihadapi oleh Ibu, baik itu terkait dengan tadi kompetensi siswa, kemudian mungkin juga ada karakter siswa ya, kita juga berbenturan dengan itu, kemudian juga mungkin kendala-kendala yang lainnya mungkin yang tidak bisa kita duga ya dalam pelaksanaan pembelajaran itu, kira-kira apa itu yang dihadapi oleh Ibu, bisa diceritakan? Baik, yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau media kita ya saya pikir Pak juga tahu sendiri kan kita satu atap gitu ya. Jadi untuk media kita agak masih kekurangan apa ya, siapa ya untuk LCD. Kalau kita pakai video juga bisa, cuman kan harus ditayangkan nih. Jadi kadang ada teman lain yang sudah pakai, maka kita tidak bisa pakai di LCD-nya. Jadi ya agak susah. Kalau pakai laptop sendiri nanti anak-anak kan banyak, jadi bisa kemudian berkelahi, dan lain sebagainya, nanti berkerumunan seperti itu. Akhirnya pembelajarannya jadi tidak fokus. Kemudian kendala yang lain ya kayak tadi anak-anak yang dasarnya Al-Quran yang belum, itu yang buat agak susah. Kita harus belajar, kasih mereka pembelajaran dasar Al-Quran lagi, harus memahami, memberitahu atau menjelaskan secara khusus gitu huruf-huruf hijaiyahnya seperti apa, bentuk ini huruf ini namanya apa kayak gitu. Jadi kita harus kembali ke dasar lagi nih, agak sulit karena kita kan sudah masuk hukum bacaan, sedangkan dasarnya hurufnya aja mereka belum tahu gitu, itu agak kendalanya yang agak ya kesulitannya seperti itu.
Baik Ibu ya, saya dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan kendala dalam pembelajaran. Iya. Salah satu di antaranya Ibu sebutkan terkait dengan sarpras ya, sarana prasarana yang mungkin juga dapat menunjang ya, Iya. dapat mendukung atau menunjang kelancaran dalam proses pembelajaran. Kemudian juga tadi juga Ibu sampaikan terkait dengan kompetensi siswa. Iya. Karena kompetensi siswa kan beragam ya tadi. Iya. Ada yang mampu membaca Al-Qur'annya dengan lancar, kemudian ada yang memang membaca Al-Qur'annya begitu ya, ada yang belum tahu, bahkan masih ikro ya, masih dasar ikro. Jadi tentu pembelajarannya juga nanti beragam pula Ibu ya. Iya. Laksananya beragam pula ya tadi. Kemudian kira-kira apa yang Ibu ingin kembangkan? Kita bicara tentang area pengembangan. Area pengembangan yang hendak dicapai, kira kompetensi Ibu maksud saya. Kompetensi dalam pembelajaran kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari Ibu? Karena yang guru itu kan ada 4 kompetensi Ibu ya, yang perlu dimiliki oleh guru. Pertama berkaitan dengan kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kira-kira dari kompetensi-kompetensi itu kira-kira area pengembangan Ibu fokus atau apa ya istilahnya yang ingin Ibu kembangkan itu apa itu sehingga Dari untuk saya mencapai ke siswa pembelajaran? atau dari saya sendiri? Maksud saya kompetensi Ibu Oh, saya. yang perlu dikembangkan dari Ibu. Kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan dari kompetensi? Karena nanti bermuaranya kepada siswa Ibu ya. Betul. Jadi apa yang kita guru lakukan itu atau kompetensi nanti kan pastinya dalam pembelajaran itu semuanya akan bermuaranya kepada siswa atau kompetensi siswa. Sehingga kira-kira apa yang perlu dikembangkan ya, pengembangan lebih lanjutnya kira-kira terkait dengan itu apa yang Kalau ke saya sendiri saya pikir apa ya lebih memahami karakter siswa kali ya. Karakter siswa. Iya, maksudnya lebih memperdalam kalau kita paham ya kurang lebih kita sudah paham ya anak-anak seperti apa. Cuma lebih memperdalam karakter siswa. Kadang anak-anak itu kan tidak terlalu terbuka ya sama gurunya gitu. Malu dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih pendekatan ke siswanya lebih dalam lagi maksudnya seperti itu. Ya kalau kita lebih enak ya ke psikologinya, kalau kita sudah mendalami, sudah dekat dengan mereka kan insya Allah itu juga salah satu mempermudah kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Hati-hati lah maksudnya gitu ya. Jadi pertama care aja gitu terkait dengan karakter Ibu ya, karakter siswa itu yang perlu kita kembangkan Ibu ya. Perlu kita menjadi pengembangan khusus ya. Karena kita tahu bahwa karakter juga nanti akan memberikan dampak ya, atau pengaruh terhadap dari hasil dari siswa Ibu ya, sehingga karakter ini juga menjadi fokus perhatian atau pengembangan Ibu ya. Kira-kira Ibu bisa ceritakan lebih lanjut karakter siswa yang dimaksud seperti apa Ibu? Kira-kira karakter seperti apa? Iya, kalau untuk karakter siswa itu kan bervariasi ya. Yang pertama, apalagi kalau mereka di dalam satu kelas itu kan tidak dari satu daerah saja. Kemudian apalagi anak-anak kita ini apa ya lebih ke tadi untuk lebih dekatnya nih loh ke Al-Quran ini, cara kita itu gimana supaya mereka bisa termotivasi, kemudian lebih sayang gitu ke Al-Qurannya kayak gimana gitu. Karena ya anak-anak karena mereka ini sudah masuk remaja ya, sudah masuk remaja yang kemudian apa ya sudah mulai mengenal lawan jenis segala macam. Ini jadi ya kita harus karakternya kayak gitu, kita harus buat pendekatan secara khusus gitu ya. Harus merangkul lagi lah bahasanya gitu. Kemudian lebih paham lagi mereka ini maunya apa, sehingga ketika kita proses pembelajaran kita sudah tahu oh iya si A ini harus seperti ini, si B ini harus seperti itu. Baik Ibu ya. Terkait dengan karakter siswa ini saya dapat menangkap tadi itu berarti kompetensi pengembangan yang hendak kita fokus pengembangan itu terkait dengan mungkin kompetensi pedagogik gitu ya, terkait dengan karakteristik ya itu peserta didik. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ini, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kompetensi yang perlu dikembangkan itu kompetensi daripada pedagogik ya. Artinya kita juga perlu mengidentifikasi mengetahui karakteristik siswa yang beragam itu Ibu ya. Sehingga dapat membantu kita ya dalam proses pembelajaran selanjutnya Ibu ya. Terkait dengan Ibu kira-kira upaya apa yang Ibu lakukan dalam rangka karakter siswa ini, berkaitan dengan karakter siswa ini kira-kira
apa saja upaya yang dapat Ibu lakukan dalam rangka menyelesaikan atau apa namanya sebagai solusi ya dalam rangka menangani karakter siswa ini. Kira-kira upaya-upaya apa yang dilakukan oleh siswa dalam hal menghadapi siswa kita ya, siswa kita atau peserta didik yang memiliki karakter yang beragam ini. Kira-kira. Jadi untuk solusi ya, saran gitu lebih kepada gini, kayak misalkan saya kasih tugas nih, kemudian saya kasih tugas ini kan kadang kan tidak semua siswa nih yang bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan, hafalan atau tugas tertulis seperti itu. Maka ya pendekatannya kita harus tanya nih apa masalahnya, apakah mereka belum paham tentang materi yang diberikan atau mereka tidak mau kerja, maksudnya kan kadang kan seperti itu, anak-anak ada yang malas atau ada yang ada tidak mengerti tapi tidak mau tanya, maksudnya seperti itu. Jadi selain daripada bentuk-bentuk pendekatannya seperti itu, langsung ke siswanya saya tanya dulu persoalannya apa gitu. Kemudian kalaupun bisa saya jelaskan secara langsung atau bisa juga saya kalau ketika melihat kalau ada siswa yang tertutup nih, ya kan, ketika saya tanya terus tidak dijawab apa diam saja, malu segala macam, saya harus dekat ke temannya. Tanya dulu ke temannya kira-kira butuh bantuan apa gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa bantu langsung ya saya bantu langsung, kalau tidak ya lebih dekat ke temannya mereka. Kalau ke temannya kan biasanya mereka lebih terbuka ya. Baik Ibu. Baik Ibu ya. Tadi terkait dengan karakter siswa tadi itu ya. Jadi tadi Ibu sudah lakukan beberapa usaha tadi ya. Beberapa usaha itu telah Ibu upaya-upaya Ibu sudah lakukan ya dalam rangka penanganan karakter siswa ini. Kira-kira Ibu bisa menceritakan atau menjelaskan kira-kira apa saja yang menjadi penyebab ya, apa saja sebab ya yang menjadi penyebab terkait dengan karakter siswa ini. Itu tadi Ibu jelaskan. Baik, kalau untuk penyebabnya sendiri ini secara umum ya, karena kita di sekolah saja gitu. Yang pertama biasanya lingkungan di rumah. Kalau saya melihat bertanya ya, saya tanya beberapa teman-temannya mereka gitu, itu memang ada anak-anak tertentu yang kemudian di rumahnya kurang perhatian orang tua, sehingga lebih bebas lah maksudnya seperti itu. Itu yang agak sulitnya seperti itu. Ada juga orang tuanya punya perhatian khususnya, mereka pulang ke rumah makan apa segala macam itu diperhatikan. Ada juga sebagian siswa kan ada yang bahkan tidak tinggal dengan orang tuanya keluar daerah lah dan tinggalnya sama neneknya aja, kayak gitu, tinggalin keluarga aja. Itu salah satu faktor yang kemudian mempengaruhi. Tapi ada juga yang memang punya kemampuan yang memang agak minim ya terkait dengan materi pembelajaran, seperti itu juga merupakan suatu persoalan yang insya Allah kita cari solusinya. Baik Ibu ya, terkait dengan karakter siswa tadi itu, ini kita masih berbicara dengan kaitan dengan pembelajaran Ibu ya. Jadi kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan ya? Strategi apa yang Ibu siapkan nanti dalam pembelajaran itu ya, terkait dengan karakter siswa ini, pengembangan atau penguatan dari karakter siswa ini. Kira-kira strategi apa Ibu dalam pembelajarannya, sehingga tadi Ibu sampaikan bahwa banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas ya, katakan itu tidak mengerjakan tugas dengan berbagai alasan, misalnya malas atau apa. Itu ya, kira-kira apa strategi yang disiapkan oleh Ibu dalam rangka mengatasi itu? Bisa diceritakan. Kalau misalkan persoalannya adalah jika mereka malas, maka saya harus tuntut nih mereka harus kerja gitu. Bagaimana caranya mereka ketika dalam proses pembelajaran, kalau yang belum selesai tugas atau kompetensi tertentu gitu, pada kadar tertentu atau tipe tertentu, maka mereka harus menyelesaikan dulu nih. Mereka harus menyelesaikan dulu materi yang saya berikan gitu, atau tugas yang saya berikan. Setelah itu baru mereka boleh mengikuti proses pembelajaran. Artinya harus ditagih Bu ya? Betul. Ditagih, dikejar terus begitu ya? Ini karena kalau 3 maka mereka juga nanti merasa loh, kalau saya tidak kerja nanti ibu juga tidak periksa. Enggak biasa jadi gitu. Ya acuh jadinya seperti itu. Jadi kita harus punya perhatian khusus nih kalau mereka yang malas-malas itu ya gitu betul-betul diperhatikan. Nah, kalau tidak mengerti materinya, maka saya berupaya untuk menjelaskan kembali materi yang memang mereka tidak paham. Kalaupun saya
mereka tidak paham melalui saya, maka saya mencoba untuk ke teman-temannya yang sudah paham gitu materinya, mereka bisa menjelaskan ke teman-temannya yang sudah paham. Jadi betul-betul harus penuh perhatian lah seperti jadi kalau belum capaiannya satu belum selesai ya mereka harus selesaikan dulu. Karena kalau tidak maka materi lanjutnya bisa, karena ini materinya berkaitan terus nih. Jadi kalau satu materi pertama belum selesai ya udah selesaikan dulu. Setelah itu baru boleh melanjutkan ke materi berikutnya. Gitu ya. Terkait dengan hal itu, kira-kira mungkin ada lagi ya strategi yang disiapkan oleh Ibu ya, kira-kira seperti itu. Apalagi selain tadi Ibu sampaikan tadi, mesti kita kejar mereka atau mesti kita tagih terus, ada perhatian secara khusus kepada mereka yang belum menyelesaikan tugas atau belum mengumpulkan tugas itu. Selain itu mungkin juga Ibu punya strategi lain atau apa ya, cara-cara lain sehingga tugas mereka ini bisa dikumpulkan atau mereka bisa biasanya saya kasih punishment ya. Punishment. Kalau misalkan tidak kerja tugas, saya berikan hukuman apa gitu. Jadi hukumannya ya tergantung. Kalau misalkan tidak kerja tugas, maka tugasnya ditambah. Betul. Ini kan kita kan ada remedial, ada pengayaan seperti itu. Nambah tugas. Betul. Ya? Jadi kalau misalkan tidak kerja ya nambah. Jadi mau ditambah atau tugasnya tetap seperti itu. Kadang kan ada efek-efek jelas seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah kerja ya saya kasih reward. Reward. Ya dikasih penghargaan. Kasih rewardnya seperti apa maksudnya? Kadang kasih apa ya? Ya hadiah-hadiah tertentu lah maksudnya. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai plus ya. Betul. Ada apa istilahnya? Perlakuan yang berbeda mungkin ya. Maksudnya biar ada motivasi ya kalau anak-anak juga suka hal-hal yang seperti itu. Untuk motivasi. Iya. Baik Ibu ya. Kira-kira strategi apa lagi ya? Apalagi yang mungkin perlu Ibu terapkan ya selain tadi yang disebutkan dua tadi itu ya. Yang pertama ada pendekatan khusus atau kita mesti tagih terus, kita kejar-kejar mereka, kemudian juga ada punishment yang diberikan tadi itu berupa tadi misalnya hukumannya menambah kualitas daripada kuantitas ya, jumlah daripada soalnya atau pertanyaan yang itu ditugaskan. Kemudian selain itu kira-kira mungkin ada cara lain lagi ya, strategi seperti apa lagi yang mesti yang Ibu lakukan ya, yang perlu Ibu lakukan dalam hal itu, menangani terkait dengan tadi. Itu aja sih. Hanya itu dulu ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu ya atas beberapa percakapan kita ini. Kira-kira Ibu perlu bantuan atau komitmen Ibu maksud saya, komitmen Ibu terkait dengan strategi yang dilaksanakan Ibu tadi. Kira-kira komitmen Ibu seperti apa ya? Tanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab atau komitmen dari Ibu, kira-kira siapa yang membantu Ibu, bisa membantu atau mendukung Ibu libatkan siapa saja, kemudian kapan itu dilakukan. Ya, jadi jelaskan ya. Ya, kalau ya namanya manusia ya sosial gitu. Jadi harus butuh bantuan gitu. Kalau misalkan dari lingkungan sekolah sendiri sih ya saya pikir ya sekolah pasti misalkan memang anak-anak yang kemudian tidak lama tidak hadir ke sekolah gitu kan jadi kan kita sampaikan dulu ke wali kelasnya ke wali kelasnya kemudian ke kepala sekolah itu pastinya itu kemudian ke orang tuanya ya. Kalau wali kelas kan nanti lebih dekat ke orang tuanya nih. Jadi kita dekatkan dulu nih wali kelasnya, kita sampaikan kalau anak ini seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. Nanti wali kelasnya sendiri yang kemudian menyampaikan ke orang tuanya. Biasanya kalau ada persoalan yang agak ribet gitu ya, yang perlu diselesaikan dengan orang tua, maka wali kelas biasanya betul. Kita kerjasama dengan wali kelas kerjasama nanti kita sampaikan ke kepala sekolah, nanti di orang tua juga kita libatkan nih. Seperti itu supaya persoalannya bisa diatasi. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Jadi mengakhiri percakapan kita ini, saya ingin tahu juga ya. Saya ingin tahu terkait dengan bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan dialog singkat ini. Apa yang Ibu rasakan gitu? Baik,
tadi masukannya saya pikir ada sedikit kritik tadi, ada Iya, saran iya. ya, saran Iya. sebenarnya masukan ke saya gitu ya, lebih kepada apa mengenal karakter siswa karena ya nanti kita kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Iya, iya, Nah iya. gitu, karena siswa kan memang punya karakteristik berbeda, Iya, punya iya. kemampuan berbeda-beda yang kemudian memang harus kita butuh pendekatan khusus nih ke masing-masing siswa seperti Iya, itu. iya. Kemudian ya saran tadi harus ada media ya, karena Iya, iya. anak sekarang kan lebih butuh media visual gitu ya, kaitan Iya, dengan iya. mereka punya kemampuan tadi gitu. Iya, iya. Jadi saya pikir itu itu Oke. masukan yang luar biasa sekali. Oke, Dan baik. salah satu pembelajaran gitu. Baik Ibu, terima kasih ya. Satu lagi mungkin yang mengakhiri ini terkait dengan mungkin Ibu bisa simpulkan percakapan kita ini dari awal sampai akhir. Apa yang Ibu dapat? Sudah Ibu jawab tadi ya? Iya. Baik Saya pikir ya. sudah Iya, tadi. tidak tadi. Oke, saya minta waktu 10 menit lagi bisa Ibu? Berulang. Ini terkait dengan percakapan pasca observasi Ibu ya. Jadi sini ada sedikit catatan refleksi dari guru. Ya, ada sedikit catatan refleksi. Sebenarnya ini saya mesti observasi kelas. Tapi karena berhubung suasana kita seperti ini, mungkin tidak memungkinkan atau bagaimana, nanti baru kita lihat. Tapi saya ingin refleksi dari Ibu ya. Jadi anggap saja bahwa Ibu sudah refleksi di kelas. Karena ini suasana, jadi anggap saja kita refleksi yang kemarin-kemarin, pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu. Saya minta catatan refleksi dari Ibu. Kira-kira saat pembelajaran itu, kira-kira refleksi Ibu bisa merefleksi kembali atau perenungan kembali ya terhadap aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan itu. Maksud saya perasaan Ibu bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran? Perasaannya Iya, dan perasaan apa ya? yang Ibu rasakan. Semangat pasti ya. Semangat, Nah, iya. pasti. Paling tidak sebelum masuk kelas itu kan kita harus ya berpikir positif terlebih dahulu nih. Iya, iya. Bahwa Iya, berpikir positif, tetap semangat. Kemudian berbaik sangka. iya, Iya gitu ya, betul, Ibu ya. karena kalau misalkan kita masuk itu kan kayak Iya. tadi kita sudah tahu nih anak-anaknya Iya, kan iya. beda-beda Iya, gitu. betul. Nah, betul. Jadi harus selalu berpikir positif. Iya, iya. Pikir positif seperti Ibu. Seperti apa Ibu? Misalkan bahwa apa ya, semuanya baik-baik saja maksudnya. Oh, iya, bahasa baik-baik bahasanya saja. seperti itu ya. Baik-baik saja. Maksudnya apapun itu ya dihadapi Iya. dengan baik-baik dengan Iya, iya. Kemudian apa namanya? Kira-kira dalam pembelajaran itu apa saja hal baik yang Ibu terapkan? Apa saja hal baik baik. yang telah Ibu terapkan atau praktekkan? Kemudian apa saja hal-hal yang perlu mendapatkan peningkatan? Kira-kira bisa diceritakan atau jelaskan hal-hal praktek baik ya yang sudah diterapkan, itu yang sudah baik maksud saya, yang sudah baik dalam pembelajaran itu. Kemudian hal-hal apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin Ibu bisa ceritakan ya terkait dengan refleksi ini. Hal-hal baik yang kita terapkan yang biasanya yang pastinya kalau kita masukin kan kita berdoa dulu nih. Iya, Kemudian kebiasaan bacaan Al-Quran tadi sebelum kita mulai pembelajaran. Iya, iya. Nah, itu hal baik yang memang insya Allah alhamdulillah gitu tetap kita terlaksana gitu setiap kali masuk pembelajaran. Kita harus mulai dulu dengan baca Al-Quran, kita berdoa, setelah berdoa kita masuk membaca Al-Quran. Iya, iya. Kemudian setelah itu ya paling memberikan motivasi lah gitu, nanti Iya. kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita bahas. Iya, iya. Materi yang kita pelajari gitu. Kemudian kalau untuk hal yang perlu ditingkatkan, saya pikir apa ya, doa sih ya. Maksudnya selain daripada membaca Al-Quran tadi ada doa-doa harian gitu yang Iya, iya. perlu diterapkan gitu. Nah, Iya, iya. anak sekarang kan sudah jarang nih mulai baca doa gitu. Jadi saya pikir hal yang perlu ditingkatkan yaitu lebih apa ya, membaca doa harian lah gitu, mengulang-ulang bacaan harian. Doa harian yang dimaksudkan Ibu? Ya doa Iya. makan, Macam itu pokoknya ya? doa keseharian gitu. Maksudnya membiasakan anak-anak untuk Iya, berdoa iya. sebelum melaksanakan aktivitas. Begitu ya. Selawat, segala macam itu ya. Seperti itu. Selain itu kira-kira
apalagi ibu yang hal-hal yang perlu ditingkatkan mungkin dalam refleksi ibu, maksudnya eh, catatan ibu atau refleksi dari ibu sendiri ya, terkait dengan Baik. hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya Iya. dalam pembelajaran kan ibu mungkin sendiri bisa mengetahui ya, bisa apa namanya, bisa ya kemampuan mungkin dalam hal lain, mungkin kompetensi atau apa, mungkin itu juga apa saja kira-kira yang perlu ditingkatkan. Itu saya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya gitu, kaitan dengan proses pembelajaran itu strategi lebih dekat lagi, lebih dekat lagi ke siswanya, lebih pendekatan ke siswanya secara pribadi gitu. Artinya personal. Iya, secara pribadi ke semua siswa ya, merata ya, tidak perorangan satu orang aja, tidak orang tertentu saja, tapi semua siswa ya harus dilakukan pendekatan secara khusus, karena ya itu kan tadi karena mereka kan berbeda-beda nih dalam satu kelas gitu. Saya pikir itu perlu peningkatan gitu, pendekatan khusus. Kemudian untuk strategi mungkin saya pikir apa ya, model bukan model pembelajaran sih, apa namanya, bahan ajar, alat yang kita gunakan, media pembelajaran itu perlu, saya pikir perlu peningkatan. Baik ibu. Variasi dalam pembelajaran. Baik ibu, terima kasih ya. Iya. Tadi terkait dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi, kira-kira rencana tindak lanjut itu seperti apa dalam hal tadi itu, meningkatkan itu? Rencana tindak lanjutnya seperti apa kira-kira dalam rangka menindaklanjuti apa-apa yang perlu ditingkatkan tadi, kira-kira apa yang ibu lakukan? Rencana tindak lanjutnya. Iya, kalau untuk media saya pikir kita pendekatan kepala sekolah lagi. Gitu ya. Nah, betul, untuk paling tidak ya sebagai pimpinan ya. Betul, cara pelaksanaannya bisa ditingkatkan lagi gitu, sehingga kita guru lain juga bisa menggunakan media yang sama gitu ya. Tidak saling menunggu nih, saya satu pakai, yang lainnya harus menunggu antrian dulu. Kapan itu ibu melakukan pendekatan? Bisa di semester yang akan datang ya, karena ini sudah di akhir semester ya, sudah akhir semester ganjil, insya Allah bisa kita lakukan di semester yang akan datang, di semester genap gitu, kita bisa melakukan pendekatan kepala sekolah dan semoga bisa direalisasikan seperti itu. Baik ibu, selain itu mungkin masih ada lagi terkait dengan rencana tindak lanjut itu, mungkin untuk meningkatkan yang lain. Selain itu, misalnya kalau untuk meningkatkan kompetensi bagaimana? Kompetensi ibu atau kompetensi saya ya, saya pikir ya itu tadi lebih memperdalam karakter siswa pasti, kemudian memperdalam materi-materi yang perlu dipelajari yang akan datang juga pasti. Kemudian apalagi ya, strategi dalam pembelajaran ya, lebih dekat ke siswa aja lah gitu. Gitu ibu ya. Betul. Baik ibu ya, terima kasih atas pertemuan kita yang singkat ini dalam rangka membahas kegiatan praobservasi. Kemudian kita juga sudah berbicara banyak terkait dengan catatan-catatan refleksi dari praktik pembelajaran ibu yang dilaksanakan di kelas. Ya. Baik ibu ya, terima kasih atas waktunya telah membersamai saya dalam rangka sebagai praktik ya, latihan program guru penggerak ini. Karena salah satu tugas di modul itu adalah modul 2.3 terkait dengan coaching ya, coaching untuk supervisi akademik ya. Jadi baik ibu, terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa untuk hari-hari berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.